Fang Yuan mengenakan jubah hijau tua yang tercabik-cabik. Rambutnya acak-acakan dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia melihat sekeliling. Jubah berdarah melambai ringan di angin gunung seperti bendera perang. Tatapannya tenang. Matanya seperti genangan air yang dalam di dalam sumur. Begitu dalam sehingga sepertinya tidak ada akhir. Faksi utama keadilan yang mengelilinginya bukan hanya para penatua yang berpengalaman, tetapi juga para pahlawan muda dan berbakat. Di sekitar Fang Yuan yang dikelilingi banyak musuh, ada yang meraung, ada yang mencibir, ada mata yang berkilauan dengan cahaya, beberapa memegang luka mereka sambil menatap dengan takut. Mereka tidak bergerak. Semua orang waspada terhadap serangan terakhir Fang Yuan. Selama 6 jam, momen yang menegangkan ini berlangsung sampai malam tiba. Matahari menyinari sinarnya di sisi gunung. Pada saat itu, seolah-olah tempat itu terbakar. Fang Yuan, yang telah diam sebagai patung sepanjang waktu, perlahan membalikkan tubuhnya. Kelompok prajurit tiba-tiba waspada, dan mereka semua mundur selangkah. Sekarang batu gunung kelabu di bawah kaki Fang Yuan telah lama diwarnai merah pekat. Karena kehilangan banyak darah, wajahnya menjadi pucat. Dalam kilau cahaya matahari terbenam, tiba-tiba ada kilau cemerlang di atasnya. Melihat matahari terbenam, Fang Yuan tertawa ringan. Matahari terbenam di atas gunung biru, bulan musim gugur dengan angin musim semi. Pagi itu baik-baik saja seperti rambut dan malam seperti salju. Apakah berhasil atau gagal ketika kau melihat ke belakang tidak ada yang tersisa? Saat dia mengatakan ini, kenangan kehidupan sebelumnya di bumi muncul di depan matanya. Dia awalnya seorang sarjana Cina di bumi yang kebetulan di dunia ini. Dia mengalami kehidupan yang sulit selama 300 tahun dan melewati 200 tahun berikutnya. Sekitar 500 tahun lebih, hidupnya berlalu dalam sekejap mata. Begitu banyak kenangan yang terkubur jauh di dalam hati mulai muncul kembali, tumbuh hidup di depan matanya. Aku gagal pada akhirnya. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya secara emosional, namun tidak ada penyesalan. Hasil akhir yang seperti ini sudah diperkirakannya. Ketika dia membuat keputusan di awal, dia telah mempersiapkan diri untuk ini. Menjadi iblis berarti, tanpa ampun dan kejam, seorang pembunuh dan perusak. Tidak ada tempat di surga atau bumi untuk hal seperti itu. Berubah menjadi musuh dunia, masih harus menghadapi konsekuensinya. Jika Spring Autumn Cicada yang baru saja aku kembangkan efektif, aku akan tetap menjadi iblis di kehidupan berikutnya. Dengan pemikiran ini, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Setan jahat, apa yang kamu tertawakan? Hati-hati semuanya, iblis akan menyerang sebelum saat-saat terakhirnya. Cepat dan serahkan Spring Autumn Cicada. Kelompok Panglima Perang maju ke depan. Pada saat ini, dengan suara keras, Fang Yuan diliputi gelombang energi yang menyilaukan. Hujan musim semi diam-diam menghujani Gunung Qingmao. Hari sudah larut malam, angin sepoi-sepoi bertiup dengan hujan ringan. Namun Gunung Qingmao tidak tertutup kegelapan. Dari sisi turun ke kaki gunung, puluhan lampu kecil bersinar seperti pita cerah. Lampu-lampu ini bersinar dari gedung-gedung tinggi. Meskipun tidak bisa dikatakan 10.000 lampu, namun jumlahnya masih beberapa ribu. Terletak di kaki gunung adalah desa Guyue, memberi sentuhan peradaban manusia pada gunung yang luas dan sepi. Di tengah-tengah desa Guyue ada sebuah pavilion yang megah. Upacara agung diadakan pada saat ini, dan lampu-lampu bahkan lebih terang dari sebelumnya, memancar dengan kemuliaan. Leluhur, tolong berkati kami. Kami berdoa semoga upacara ini akan membawa banyak pemuda, dengan bakat dan kecerdasan luar biasa, membawa darah dan harapan baru bagi keluarga mereka. Kepala klan Guyue memiliki penampilan setengah baya. Cambang-cambangnya mulai memutih dan ia mengenakan jubah putih seremonial, berlutut di lantai kuning kecoklatan. Tubuhnya lurus dengan kedua tangan saling menggenggam, matanya tertutup rapat ketika dia berdoa dengan tulus. Dia menghadapi kotak hitam tinggi. Ada 3 lapisan pada kotak itu, semua tablet peringatan leluhur. Di kedua sisi tablet ada dupa, tembaga, dengan yang asap membubung.
Di belakangnya ada lebih dari 10 orang yang berlutut dengan cara yang sama dengannya. Mereka mengenakan pakaian seremonial putih longgar, dan semuanya adalah tetua klan, anggota penting, dan mereka yang memiliki banyak otoritas. Setelah menyelesaikan doa, kepala klan Gu Yue menekuk pinggangnya dengan 2 tangan menekan lantai dan melakukan kowtow. Saat dahinya mengetuk lantai kuning kecoklatan, bunyi gedebuk bisa terdengar. Di belakangnya, para tetua dan anggota klan penting dengan sungguh-sungguh mengikutinya. Lalu aula itu penuh dengan bunyi gedebuk saat kepala mereka terbentur lantai. Ketika upacara selesai, kerumunan orang perlahan bangkit dari tanah dan berjalan diam-diam keluar dari kuil suci. Di lorong desahan lega terdengar dari kerumunan orang tua dan suasana pun mulai melonggar. Suara diskusi perlahan-lahan naik. Waktu berlalu terlalu cepat, dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Upacara sebelumnya terasa seperti baru terjadi kemarin. Aku masih bisa mengingatnya dengan jelas. Besok adalah pembukaan upacara akbar tahunan. Aku ingin tahu apa darah klan baru akan muncul tahun ini. Aku berharap bahwa beberapa pemuda yang sangat berbakat akan muncul. Klan Gu Yue belum melihat jenius muncul selama 3 tahun sekarang. Sepakat. Desa Bai, Desa Xiong. Beberapa tahun ini semuanya memiliki beberapa jenius berbakat yang muncul, terutama Bai Ningbing dari klan Bai. Bakat alaminya cukup menakutkan. Tidak jelas siapa yang membawa nama Bai Ningbing, tetapi wajah para tetua mulai menunjukkan kekhawatiran. Kualifikasi bocah itu luar biasa. Hanya dalam waktu singkat pelatihan senilai 2 tahun, dia telah mencapai tingkat Master Gu tingkat 3. Di generasi yang lebih muda, ia bisa dikatakan sebagai yang paling berprestasi. Sampai-sampai generasi yang lebih tua pun bisa merasakan tekanan dari kejeniusannya. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi pilar klan Bai. Setidaknya dia juga akan menjadi prajurit yang kuat dan mandiri. Tidak ada yang meragukan fakta ini. Tapi untuk pemuda yang akan berpartisipasi dalam upacara tahun ini, tidak semua harapan hilang. Kamu benar, Sisi Fangji telah muncul sebagai jenius muda. Mampu mulai berbicara setelah 3 bulan, bisa berjalan setelah 4. Pada usia 5 tahun ia mampu melafalkan puisi, tampaknya sangat cerdas dan berbakat. Sayang sekali orang tuanya meninggal lebih awal, sekarang dia dibesarkan oleh paman dan bibinya. Ya, yang ini memiliki kebijaksanaan di usia muda, juga menyimpan ambisi besar. Dalam beberapa tahun terakhir saya telah mendengar ciptaannya, Jiang Jingju, Yong Mei, dan Jiang Chengzi. Sungguh jenius. Kepala klan Gu Yue adalah yang terakhir berjalan keluar dari kuil leluhur. Setelah perlahan-lahan menutup pintu, dia mendengar diskusi yang terjadi di koridor di antara para tetua klan. Dia langsung tahu bahwa para tetua mendiskusikan tentang pemuda yang dikenal sebagai Gu Yue Fang Yuan pada saat itu. Sebagai kepala klan, adalah wajar untuk memperhatikan anak-anak muda yang menonjol dan berbakat. Dan kebetulan Gu Yue Fang Yuan adalah yang paling menarik perhatian di antara para junior. Pengalaman telah menunjukkan bahwa mereka yang memiliki ingatan fotografi pada usia muda, atau mereka yang memiliki kekuatan yang dapat menyaingi orang dewasa, atau memiliki bakat bawaan lainnya, semua memiliki kualifikasi kultivasi yang luar biasa. Jika anak ini menunjukkan potensi tingkat A, dengan sedikit usaha dia bahkan bisa bersaing dengan Bai Ningbing. Bahkan jika dia kelas B di masa depan, ia juga bisa menjadi spanduk klan Gu Yue. Tetapi dengan kecerdasan awal semacam ini, persentase kelas B tidak sebesar itu. Tetapi sangat mungkin untuk menjadi tingkat A. Dengan pemikiran ini, kepala klan Gu Yue melengkungkan bibirnya perlahan-lahan menjadi senyum. Sekaligus, dengan batuk ia menghadapi tetua klan dan berkata, "Semua orang, jamnya sudah terlambat. Untuk upacara pembukaan besok Anda semua harus beristirahat dengan baik malam ini dan menjaga tingkat energi Anda." Mendengar kata-katanya, para tetua tampak terkejut. Mereka saling memandang dengan sedikit hati-hati di mata mereka. Kata-kata kepala klan itu berarti baik, tetapi semua orang tahu apa yang ingin dia sampaikan. Setiap tahun untuk bersaing untuk para jenius muda ini, para tetua akan saling bertarung sampai ke telinga yang memerah dan kepala yang berdarah.
Mereka harus tetap beristirahat dengan baik dan mengisi kembali tenaga mereka sampai besok tiba, di mana kompetisi dimulai. Apalagi dengan Gu Yue Fang Yuan yang memiliki potensi nilai A sangat besar. Tidak termasuk fakta bahwa kedua orang tuanya telah meninggal, dan juga bahwa dia adalah satu dari dua keturunan-keturunan Fang Ji yang tersisa. Jika seseorang bisa mendapatkannya dan membawanya ke garis keluarga mereka, dengan penuh perhatian dan pelatihan, seseorang bisa menjamin kemajuan keluarganya hingga 100 tahun. Namun aku akan pergi ke depan dan mengatakan apa yang perlu dikatakan terlebih dahulu. Ketika Anda bersaing, lakukan dengan adil dan jujur. Tidak ada trik dan konspirasi yang diizinkan atau kerusakan pada kesatuan klan. Tolong ingatlah ini, kalian semua. Kepala klan dengan ketat menginstruksikan, kami tidak akan berani, kami tidak akan berani. Kami akan mengingatnya. Maka ini malam yang baik, tolong berhati-hati. Para tetua klan perlahan bubar dengan pikiran yang mendalam. Tidak lama setelah itu, koridor panjang menjadi sunyi. Angin dari hujan musim semi menerobos jendela, dan kepala klan dengan ringan berjalan menuju jendela. Segera, dia menghirup udara segar pegunungan yang lembab, betapa segar rasanya. Ini adalah lantai 3 Garret. Kepala klan melihat keluar jendela. Dia bisa melihat setengah dari seluruh desa Gu Yue. Bahkan jika sudah larut malam, sebagian besar rumah di desa masih memiliki lampu, yang tidak biasa. Besok adalah upacara pembukaan, dan itu menjadi prioritas semua orang. Suasana bersemangat namun tegang telah menyelimuti hati orang-orang klan, dan dengan demikian banyak orang tidak bisa tidur nyenyak. Ini adalah harapan untuk masa depan klan. Dengan banyak cahaya menari di matanya, kepala klan menghela nafas. Pada saat yang sama, sepasang mata jernih diam-diam melihat lampu-lampu yang sama berkilau di malam hari, penuh perasaan rumit di dalamnya. Gu Yue Village ini 500 tahun yang lalu. Sepertinya Spring Autumn Cicada benar-benar bekerja. Fang Yuan diam-diam menatap, berdiri di dekat jendela, membiarkan hujan dari angin menerpa tubuhnya. Kegunaan Spring Autumn Cicada adalah untuk membalikkan waktu. Di peringkat 10 Big Mystical Gu, Spring Autumn Cicada berhasil meraih peringkat 7, tentu saja itu bukan Geu Blaka. Singkatnya, itu adalah kemampuan untuk dilahirkan kembali. Dengan menggunakan Spring Autumn Cicada, aku telah dilahirkan kembali. Kembali ke masa 500 tahun yang lalu. Fang Yuan mengulurkan tangannya, pandangannya terpaku pada telapak tangannya yang muda dan lembut, pucat, lalu perlahan mengepal mereka, merangkul kebenaran dari kenyataan ini dengan sekuat tenaga. Suara hujan gerimis yang menghantam jendela dengan lembut memenuhi telinganya. Dia perlahan-lahan menutup matanya, membukanya setelah beberapa saat. Dia menghela nafas. 500 tahun pengalaman itu benar-benar terasa seperti mimpi. Tapi dia tahu dengan jelas, ini jelas bukan mimpi.